Nah, ini sebagai jejaring global fasilitator ICH UNESCO ya. Wilayah kerjanya Asia Pasifik ya. Nah, Bapak Ibu tentu tahu sebagai dosen ya, UNESCO itu menangani urusan pendidikan, tentu saja ilmu pengetahuan ya, termasuk teknologi di dalamnya, kemudian kebudayaan. Dan ada satu lagi karena disingkatannya tidak disebutkan itu adalah informasi. Ya, jadi UNESCO itu melayani juga yang namanya informasi. Nah, disitulah saya banyak belajar ya dari organisasi ini. Sayang sekali kalau teman-teman baik itu yang di pendidikan maupun yang di kebudayaan tidak mencoba membuka lah ya apa sih yang dilakukan oleh UNESCO ini. Saya katakan saya banyak belajar di lembaga ini. Misi utama UNESCO itu adalah perdamaian, ya. Dan sekarang sejak diberlanjutkannya Millennium Development Goals dengan Sustainable Development Goals itu UNESCO juga mendukung 17 tujuan ya pembangunan berkelanjutan ya SDGs gitu. Nah, apa yang menarik di situ adalah bahwa sebagai satu lembaga dunia ya UNESCO itu cara merekrut orang tuh gampang banget gitu ya. Jadi dia pasti punya orang di seluruh dunia ini yang mewakili mereka itu ya untuk konvensi yang sudah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan gitu. Nah, saya kebetulan mendapatkan tugas untuk konvensi yang 2003. Ini konvensi 2003 ini yang menyangkut soal intangible cultural heritage ya. Kalau diterjemahkan itu warisan budaya tak benda, tapi yang sesungguhnya dia adalah warisan budaya hidup ya atau living heritage. Apa sih itu yang namanya living heritage itu? UNESCO membaginya ada 5 domain ya. Dia menyangkut soal tradisi lisan. Ya, ini tentu berkaitan dengan bahasa ya sebagai wahananya. Kemudian seni pertunjukan ya, ini visual art ya. Kemudian ada praktek sosial, ritual, dan perayaan. Ya, ini lebih sifatnya ke sosial, ya, fungsi-fungsi sosial, upacara, dan perayaan termasuk festival di situ. Lalu ada pengetahuan dan praktek sebetulnya. Ini ada double, maaf ditulis, pengetahuan dan praktek pengetahuan dan alam semesta. Ya, kita mengenal ada pengetahuan mengenai obat tradisional, ada pengetahuan mengenai perbintangan ya. Ini konteksnya dalam konteks ilmu pengetahuan ya. Kita bisa tidak bicara ramalan ya, tapi konteksnya ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir warisan budaya hidup ini juga berkaitan dengan craft ya, keterampilan atau kemahiran kerajinan tradisional. Jadi yang menggunakan tangan dan juga peralatan tetapi masih sederhana ya. Ya, contohnya apa sih yang namanya warisan budaya hidup ini? Pastinya Bapak Ibu kenal yang namanya batik. Ya kan? Dan sebelumnya kita sebenarnya sudah mengusulkan mulai dari wayang, keris, itu adalah warisan budaya hidup kita. Ya. Jadi bayangkan saja kalau Bapak Ibu membayangkan kalau itu warisan budaya tak benda, kemudian tidak dibilang diterjemahkan tidak kasat mata, tidak bisa disentuh. Ya sebetulnya kan tidak gitu kan. Bapak Ibu masih bisa melihat pertunjukan wayang ya. Kalau keris bisa memegang keris ya sebagai benda begitu ya. Memang di belakang benda-benda itu ada value. Nah, value ini memang tidak tersentuh ya, tapi dia diyakini dia melekat pada benda itu gitu ya. Nah, tentu saja apa yang saya lakukan ini semuanya sebagai tugas, sebetulnya ini tugas negara juga ya, meskipun saya sudah tidak di dalam pemerintahan, tapi karena konteksnya masih berkaitan dengan konvensi 2003 ya, ini sudah diratifikasi oleh negara, tentu saya punya kewajiban untuk memudahkan ya, istilahnya fasilitator kan memudahkan bagaimana konvensi ini bisa berfungsi optimal ya di negara kita, sehingga paling tidak bisa menjaga supaya warisan budaya hidup kita ini tidak hilang. Ya. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita bicara budaya, ya budaya itu konteksnya sangat luas. Ya. Tapi kalau mau saya sederhanakan, budaya itu mindset. Ya. Mindset itu kalau ditanya apa sih mindset? Ya pola pikir. Ya. Nanti wujudnya kapan? Wujudnya pada perilaku, gitu kan? Perilaku wujudnya seperti apa? Menjadi gaya hidup, misalnya begitu ya. Lalu kok bisa begitu? Ya seperti itulah UNESCO memahami budaya. Ya. Kemudian budaya sangat mempengaruhi dan kita dipengaruhi gitu ya. Jadi kalau kita punya budaya yang dominan, kita bisa mempengaruhi budaya orang luar ya, budaya orang lain maksud saya. Tapi kalau kita budayanya lemah ya, tidak bangga, tidak merasa itu bagian dari identitas kita, maka kita dipengaruhi oleh budaya orang luar. Ya, kita bisa kehilangan budaya kita sendiri gitu ya. Jadi gaya hidup kita menjadi asing dengan kehidupan kita sendiri ya. Tiba-tiba
Ya kalau saya memberi contoh misalnya kalau di luar itu seperti Korea ya, kita melihat ada perkembangan yang luar biasa di Korea, tapi Bapak Ibu jangan heran nanti ya, mereka akan merasa tercerabut dari akar budayanya ketika mereka sudah mengglobal ya, ketika karakter-karakter identitas mereka menjadi hilang. Ya, itulah yang dijaga di dalam konvensi ini supaya tidak hilang. Kita bisa mengglobal, tapi kaki kita tetap di dalam wilayah Indonesia. Ya, jadi kalau saya menyebutnya globalisasi ya. Globalisasi itu artinya kita bisa hidup global, tapi yang global ini adalah lokalitas kita bisa diakui oleh negara lain. Bukan bagaimana budaya luar itu bisa diimplementasikan dalam budaya kita sehingga budaya kita menjadi hilang. Bukan seperti itu ya. Kita bisa mengatakan bisa berdampingan secara damai tapi tidak menghilangkan ya. Kecuali konteksnya misalnya dalam konteks ilmu pengetahuan, misalnya tadi pengetahuan misalnya obat tradisional tiba-tiba kemudian dilakukan riset terjadilah pengembangan-pengembangan menjadi ilmu pengetahuan dalam pengobatan, ya, ilmu kedokteran dan seterusnya. Tapi cikal bakalnya itu adalah dari pengetahuan tradisional, misalnya begitu. Ya, demikian juga dengan batik misalnya. Ya. Batik itu kan awalnya kalau nggak tulis, ya batik tulis atau batik cap, ya. Tapi sekarang sudah ada yang mengerjakan dengan mesin, ya. Tetapi kalau dalam konteks UNESCO, apa yang sudah dikerjakan dengan mesin, dengan industri mesin itu kita tidak masukkan dalam konteks batik dalam konteks UNESCO, ya itu sudah menjadi industri, ya sudah menjadi industri ranahnya. Nah nanti kalau sudah masuk ranah industri kita mulai masuk namanya industri kreatif atau ekonomi kreatif. Jadi masih ada sambungannya ya. Jadi ekonomi kreatif itu masih erat sambungannya dengan budaya ya. Hanya mengalami inovasi ya pengembangan khususnya di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dia mempunyai nilai tambah ya budaya itu mempunyai nilai tambah dan memberi manfaat sosial dan ekonomi ya bagi komunitas yang bersangkutan gitu. Nah inilah tugas saya untuk bisa meyakinkan pada pemerintah, terutama pada komunitasnya, karena budaya itu yang hidup ya, itu dimiliki oleh komunitas yang bersangkutan, bagaimana mereka sebagai pelaku utamanya menerima manfaat sosial maupun manfaat ekonomi. Bagaimana caranya? Tentu melalui manajemen warisan budaya hidup. Ya. Kemudian kegiatan saya yang lain adalah saya tetap masih sebagai tenaga ahli CA UNESCO ini di wilayah Asia Pasifik ya. Jadi ya kebetulan untuk Indonesia itu yang ditugaskan adalah saya. Jadi di negara yang lain itu sekarang ada sekitar 138 negara ya fasilitator CA UNESCO ini dengan wilayah kerjanya masing-masing. Tapi tadi saya katakan di tiap negara itu paling nggak satu-satu orang yang ditugaskan untuk mengawal konvensi 2003 ini. Nah, masih dalam kaitan itu, saya mendapatkan tugas, ini masih kaitannya di Kemendikbud juga. Jadi untuk unsur warisan budaya hidup Indonesia yang ingin diusulkan kepada UNESCO, ya mereka akan dinilai oleh tim penilai. Ya, saya salah satu dari tim penilai itu. Ya, mana yang layak karena warisan budaya kita banyak sekali ya, ada ribuan, dan mana yang diprioritaskan untuk diusulkan ke UNESCO. Kemudian saya juga dipercaya untuk bicara dalam satu forum ya. Ini IFAC yang sebelumnya disebutnya World Culture Forum. Ya, jadi ini sebetulnya cita-cita yang sudah lama ya. Kita ingin karena budaya kita itu sangat beragam dan Pak Presiden juga sangat bangga dengan keragaman budaya Indonesia. Kita ingin pemerintah kita, negara kita itu menjadi tempat orang bisa belajar keanekaragaman budaya. Ya, jadi kata kuncinya adalah cultural diversity ya. Tapi bagaimana cara mengelolanya, inilah yang kemudian menjadi hal yang penting ya. Ini juga menjadi isu oleh UNESCO. Makanya di dalam forum yang lain saya juga sampaikan ini satu materi khusus ya mengenai bagaimana mengusulkan berkas multinasional yang diusulkan oleh lebih dari satu negara. Jadi bisa 2, 3, 5 ya. Jadi bergantung pada konteks di mana keberadaan warisan budaya itu. Biasanya di masa lalu sebelum terjadi negara, budaya itu sudah menyebar sebelumnya ya. Sebelum menjadi wilayah, sekarang menjadi wilayah negara. Nah, dengan konvensi inilah kemudian UNESCO mencoba menjahit keberagaman tadi ini dengan membuat relasi hubungan yang latar belakangnya adalah tentu saja historis dan budaya. Bagaimana masing-masing negara ini bisa bekerja sama ya, bisa saling belajar, saling bekerja sama dan tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian. Jadi kata kuncinya itu keberagaman budaya itu bukan untuk dipertandingkan ya, tapi dipersandingkan
untuk saling belajar dan saling menghormati sehingga bisa hidup berdampingan secara damai. Nah, saya juga tenaga ahli Stupa, ya. Stupa itu adalah NGO ya di Yogyakarta untuk pembuatan film dokumenter ya. Ini dokumenter mengenai ICH UNESCO juga. Ya. Kerjasama dengan ISKAP. ISKAP ini sebetulnya organisasi pemerintah ya, ditangani oleh pemerintah Korea Selatan, tapi di bawah UNESCO. Ya, jadi tentu saja kan ini konteksnya ada guideline-nya. Kita kalau mau membuat film dokumentasi ICH UNESCO itu seperti apa, saya masuk di dalam tim itu. Ya. Kemudian saya juga tim penilai untuk proposal penelitian di Pusat Penelitian Kebijakan. Ya. Ini konteksnya masih di pendidikan dan kebudayaan. Jadi banyak pengajuan proposal ini setiap tahun dan kebetulan saya memang mendapatkan tugas untuk menilai proposal ini. Nah, mungkin ini sebagian kecil yang saya bisa sampaikan. Kemudian sebagai tenaga ahli pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, ini di Kemenparekraf sekarang ya. Jadi saya pernah di Kemenparekraf jilid 1 dulu ya di masa Ibu Mari Pangestu, dan sekarang jilid 2-nya ya, jilid 2-nya yang sekarang dipimpin oleh Pak Wisnu Tama ya. Kemudian apa sih yang saya kerjakan? Ya saya sebagai narasumber ya. Tadi yang saya katakan, meskipun mereka masih junior saya kadang-kadang diundang ya sebagai narasumber dalam satu forum FGD ya. Konteksnya apa ya? Bicara pengembangan usaha ekonomi pariwisata, ekonomi kreatif ataupun pariwisata ya. Ini mungkin karena pengalaman dari pekerjaan saya, atau saya merumuskan bahan rekomendasi ya untuk pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya misalnya seperti ini ya, tidak terlalu sulit mungkin saya bisa sampaikan di sini. Misalnya dalam kondisi COVID sekarang ini kita sangat terpuruk ya kondisi ekonominya, kemudian di bidang pariwisata yang sebetulnya menjadi tulang punggung pemerintah untuk menggerakkan ekonomi nasional, tapi sekarang sedang drop ya, mengalami kondisi yang minus pertumbuhannya. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah melakukan bantuan insentif pemerintah ya. Ini ya sayang sekali kemarin bansos itu ada temuan ya oleh KPK, dan saya kira ini satu kasus yang menjadi pelajaran ya. Bukan berarti kemudian semuanya seperti itu, saya kira tidak. Karena ini akan terus dilanjutkan ya, karena kondisi ekonomi sedang sulit. Meskipun pemerintah tidak mendapatkan pemasukan yang cukup ya dari pajak, tapi komitmen pemerintah tetap melakukan bantuan insentif pemerintah ini. Ya. Kemudian bagaimana dalam kondisi tanggap darurat ini menciptakan kesadaran bersama pemangku kepentingan. Ya, ini akademisi, bisnis, government, komunitas, dan media ya itu bersama-sama untuk kesiapsiagaan ya terhadap bencana alam maupun buatan. Ya, jadi pada saat pandemi ini kan kita mau mengatakan alam atau buatan ya. Sebagian mengatakan ini alam, tapi sebagian yang lain mengatakan ini buatan begitu ya. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan bahwa negara kita ini memang indah ya, cantik, tapi rawan bencana. Jadi disadari betul ya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengelola destinasi pariwisata yang indah tetapi rawan bencana, tentu harus dilakukan upaya-upaya mitigasi yang membuat wisatawan itu merasa nyaman ya berwisata di destinasi pariwisata di berbagai daerah ya di Indonesia ya. Memang belakangan ini meskipun sudah ada peraturan mengenai protokol kesehatan, tapi rupanya dalam pelaksanaannya memang masih ada pelanggaran-pelanggaran ya. Inilah yang menghambat mengapa kita masih belum bisa terbebas ya dari COVID ini ya. Tentu saja diharapkan nanti ya di kemudian waktu yang berikutnya ya setelah ini menjadi bahan evaluasi akan dilaksanakan secara konsekuen ya pelanggaran-pelanggaran ini. Karena kalau tidak dilakukan sanksi secara konsekuen, saya kira ya akan terus terjadi pelanggaran-pelanggaran ini. Ya. Kemudian di tahap pemulihan, mudah-mudahan ini bisa berlangsung di pertengahan 2021 ya. Tapi ada yang memprediksikan bisa berlangsung lama ya. Ada yang mengatakan setelah ketemu vaksin, kemungkinan kita di pertengahan 2001 kita bisa mulai pulih kembali, tapi kita tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi di masa depan. Tetapi pemerintah telah melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional, ya meskipun upaya sudah dilakukan dengan berbagai upaya, baik dari sisi bantuan untuk bantuan langsung tunai, ya untuk rumah tangga yang memang memerlukan bantuan, atau bantuan dalam konteks
anggaran pemerintah untuk kegiatan-kegiatan khususnya di kementerian dan lembaga, ya ini sekarang konteksnya adalah pengeluaran pemerintah. Kemudian juga mendorong investasi, tetapi dalam kondisi sekarang memang tidak bisa bertambah, tetapi apa yang sudah menjadi komitmen terus berjalan, ya. Dan upaya-upaya ekspor juga sudah ada upaya untuk dilakukan meskipun belum kembali pulih pada masa sebelumnya, tetapi upaya-upaya itu sudah diupayakan, ya. Tetapi pertumbuhannya memang masih minus, dan mudah-mudahan saja di tahun 2001 seiring dengan ditemukannya vaksin dan terjadi herd immunity, ya, masyarakat yang punya imunitas, ya, terhadap COVID ini, ekonomi mudah-mudahan bisa pulih kembali, ya. Kemudian kementerian juga menyiapkan panduan ini Clean Lines, Health, Safety, dan Environment. Jadi sudah ada buku panduan ini dan sudah disebarluaskan, sudah disosialisasikan ke 13 pelaku usaha pariwisata dan 17 pelaku ekonomi kreatif, ya. Sehingga kita harapkan saja pemulihan ini bisa berjalan dalam waktu yang cepat, ya, sehingga ekonomi bisa pulih kembali. Dan selanjutnya yang kita harapkan saja masa normalisasi, dan Bapak Ibu tahu sekarang ini pastinya jenuh, ya, setelah 9 bulan tidak beraktivitas, terlalu banyak keluar rumah, ya, lebih banyak dengan aktivitas seperti ini dengan Zoom, ya. Tentu saja sudah banyak keinginan untuk berwisata, hanya saja kita harus hati-hati, ya. Oleh karena itu prioritasnya perjalanan wisata ini masih pada wisatawan lokal dan domestik, ya. Karena apa? Karena kalau makin dibuka, ya, nanti mungkin penyebaran virusnya makin cepat, ya, ke daerah-daerah yang tadinya mungkin belum banyak terjadi penyebaran virus, tetapi kalau tidak hati-hati nanti penyebarannya akan semakin luas. Jadi ada pembatasan. Jadi perjalanan tetapi ada pembatasan, ya, untuk wisatawan lokal dan domestik. Demikian juga untuk pembatasan perjalanan wisatawan regional, ini sedang dalam pembahasan, ya, dengan sebutan travel bubble ini. Tentu ada mutual agreement, ya. Jadi ini pun sedang dievaluasi sekarang ini, ya, dikontrol oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi Bapak Ibu tentu bisa memantau, ya, kondisi negara-negara di ASEAN ini, mana yang sudah mulai pulih, ya, seperti Singapura, ya, kemudian negara-negara yang lain seperti Thailand, kemudian juga Malaysia sudah mulai membaik, ya. Tapi kondisi kita justru kurang begitu menguntungkan, ya. Tentu saja mereka juga akan mempertimbangkan dengan kondisi seperti kita ini, mana dulu yang diprioritaskan, ya. Biasanya untuk hal-hal seperti ini ada batasan, ya. Sementara tentu pemikirannya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis, ya. Karena kalau kegiatan bisnis itu lebih mudah dikontrol, ya, bisa mudah diatur bagaimana pergerakannya wisatawan itu. Tapi kalau mulai holiday, mulai leisure, ya, untuk hiburan, wah ini agak sulit mengaturnya, ya, karena terlalu banyak aktivitasnya sehingga sulit dikontrol, ya. Dan yang terakhir saja, tentu saja dalam normalisasi yang diharapkan pariwisata ekonomi kreatif ini sudah melaksanakan, ya, panduan ini. Jadi agak sulit, ya, kalau kita menggunakan balance scorecard itu internal prosesnya kan kita buat SOP, ya, seperti panduan ini. Tapi ketika ini diimplementasikan, tentu kan nanti yang menguji adalah customer kita, ya, wisatawan. Apakah mereka mendapatkan pelayanan sesuai dengan panduan yang kita buat? Nah, ini sekarang masih dalam proses, ya. Tentu pemerintah bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikan ini dengan memberikan sertifikasi dan pelatihan-pelatihan sehingga mereka betul-betul sudah menjadi bagian dari pola perilaku mereka, ya. Jadi yang tadinya mindset turun kepada pola perilaku. Kalau mereka sudah bisa perform, tentu nanti ekonominya juga akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi saya kira itu, ya, Coach. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mempunyai blog di sini, nama saya hariwalyo.com, mempunyai alat email dan WhatsApp yang bisa dihubungi kapan saja.